Jaya itu nama pasaran dua-duanya. Ani itu banyak, asal bukan ani-ani. Semua tahu kalau ani-ani. Nah, Ani itu dari nama ibu saya, dari Jaya itu dari nama papa saya, jadi komplit. Nah, Ani ini yang saya, ini ada akronimnya. Nah, akronimnya adalah A-nya itu antusias. Antusias itu ibu tahu ya, semangat gitu. Semoga saya semangat. Apapun yang terjadi, pokoknya semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi ibu-ibu, tolong jangan jawab selamat pagi, itu biasa, ya kan? Jawabnya adalah semangat, gitu ya. Kalau semangat pagi, jawabnya apa? Semangat. Oke, selamat pagi ibu-ibu. Karena mau saya tanam sampai di Jakarta. Ini kenang-kenangannya dari batu petutan, nah, supaya ada punir putih. Nah itu karena saya suka natural. Selain ya sudah saya natural belajar untuk kulit nggak biasa. Dari mulai berbelanja sampai nggak belanja, kayaknya itu cuma pada saat kursus itu atau bidadari ya bisa sekali. Habis itu lupa lagi, nggak bisa. Ya paling pol ya seperti ini. Mohon maaf saya banyak pokok bahasa Jawa. Ibu-ibu ngerti nggak ya? Yang nggak ngerti ibu masih. Ya nanti kalau udah tahu bilang bu, apa itu maksudnya bu? Gitu ya, mohon maaf. Nah itu M-nya natural, I-nya adalah inspiratif. Ya itu nama saya. Nah yang pasti saya ibu rumah tangga, istri dari pendeta Timotius Adidharma. Teman-teman mungkin belum kenal ya. Dia sekretaris umum Sinode GKMI, tapi sekaligus juga gembala jemaat GKMI yang lain. Nah saya suka sekali pelayanan Pak Sutri, Maulid dan Budi itu paling tahu. Jadi makanya sudah dipilih. Mungkin sejak tahun lalu coba bayang. Sejak tahun lalu mestinya kami datang berdua, tapi saya ada tugas sinode Jerman, jadi nggak bisa ikutan, jadi nggak bisa ketemu Bapak. Jadi saya berharap nanti ibu-ibu serius untuk mengerjakan apa-apa yang hari ini. Nikmati, enjoy the process itu nikmati prosesnya. Nah, nanti kalau dan trust the process, enjoy the process dan trust the process itu percaya pada prosesnya. Jadi kalau nanti disuruh apa, ini ikuti aja ya ibu-ibu ya, lakukan ya, jangan mau apa sama malu aku enggak. Mumpung kesempatan ya, kesempatan itu tidak bisa dikurangi karena itu perlu dilakukan ya. Gitu ya, setuju ya ibu-ibu. Jadi nanti kalau mau ada yang sharing, pokoknya kalau suruh melakukan apa gitu, nanti yang bagian itu bisa jadi hubungan juga gitu. Ibu-ibu pokoknya melakukan. Nanti kalau bapaknya malu-malu, ayo total, buktikan kalau kamu cinta padaku. Ibu-ibu kan sukanya begitu. Nah, karena saya suka berkenalan dengan Pak Sutri, jadi tahu pas usia pernikahan kami yang ke-24 itu kami bikin buku Together Forever. Nah, nanti ya ngomongin soal Together Forever nanti bersama bapaknya. Sekarang kita ngomongin ibu-ibu
Siap ya? Nah, hari ini pertama kali kita kasih hadiah dulu bunga kita. Tolong dibagikan hadiahnya pledornya bunga kita dan teman-teman sama poinnya ya. Nah, sebelum itu saya mau putarkan slide bebasnya. Sebelum menunggu, saya punya film bisa ditonton film yang bisa nggak? Ibu Melati bisa puterin atau enggak? Ini sorry, ada kemarin yang daftar 30, yang suaminya udah ikut, saya nggak kasih pledornya ya, yang ada bapaknya nggak ikut. Sorry, karena yang daftar, sorry ya Bu, karena yang daftar 30 tahu-tahu nambah, jadi saya persiapinnya kurang. Yang suaminya tidak ikut tidak dapat ya. Ibu udah dapat pulpen? Tapi kalau lebih boleh, kalau lebih nanti boleh diambil. Pulpen belum ya? Jadi yang tidak ada pesanan tidak dikasih, tapi nanti kalau lebih boleh diambil. Nanti buat dikerjain di rumah. Pokoknya nggak lupa nanti yang lebih ya. Kalau lebih boleh ambil sih. Ya. Karena lebih boleh. Bentar lihat dulu ya lebih nggak? Gimana semua sudah datang? Ada yang belum datang? Siapnya 30. Berarti ada yang nggak datang dong. Oh ya udah nih selesai satu lah. Berarti ada yang nggak datang ya, karena saya siapin. Oh, soalnya saya siapin 30 tapi lebih banyak. Kan peserta 32 kemarin katanya. Masih kurang? Oh. Jadi ibu-ibu sudah dapat ya? Udah dapat semua? Ya, ini nanti buat main-main. Terserah ibu mau main dengan ini. Pokoknya hadiah untuk ibu sambil mendengarkan, sambil melihat hadiah. Nah, sebelum kita mulai, kita mau melihat
Suaranya sudah muncul. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 bisa dibaca. Kalau slide-nya tidak tampil, ibu-ibu yang bawa Alkitab atau HP-nya boleh membuka Alkitab. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti untuk Tuhan. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami adalah sebatas sesuatu. Jadi seorang istri yang istri Kristen berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Paling tidak istri Kristen tidak baper karena mengikuti apa kata firman Tuhan. Yaitu apa di sini istri disuruh apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kira-kira di sini teman-teman itu mudah atau susah ya untuk tunduk? Kenapa susah? Egonya suami gitu ya. Egonya suami itu loh Bu, entah di Jawa atau di Kalimantan, saya pernah sana, maupun di sini di tempat semua sama ya. Ya, bahwa tunduk pada suami itu susah karena egonya suami rasanya perlu kita jaga. Seperti itu. Tapi kata firman Tuhan, kita disuruh tunduk. Kenapa kalau disuruh tunduk? Karena suami itu apa? Di situ ayatnya kepala istri. Terus ada kata-kata selanjutnya sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Berarti tugasnya istri sama tugasnya suami berat mana dari ayat ini? Berat suami, karena suami itu punya tugas menjadi kepala dan yang kedua disuruh apa? Menyelamatkan tubuh, maksudnya menyelamatkan istrinya karena dia seperti Kristus. Nah, itu beratnya suami itu seperti itu. Nah, terus ayat 24 itu kesimpulannya, karena sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus dalam gereja ini, kita kan tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kata ini tidak gampang ya. Dalam segala sesuatu. Kalau baik, suaminya tidak nyebelin, ya bisa tunduk. Tapi kalau suaminya nyebelin, tidak mau nurut istri, kita mau tunduk nggak? Kok bisa ya? Siapa yang gajinya istri lebih gede kok dari suami, kamu kok tidak mau tak suruh-suruh? Itu tidak ada di sini. Itu ada di sana, itu jauh di sana, tidak ada di sini. Atau rasanya ya suamiku tuh tidak tahu bantuin istri itu tidak tahu. Pokoknya dia urusannya sendiri, sukanya main HP gitu. Ya sudah, kalau sudah main HP ya saya panggil aja gak ingat. Nah, itu kan yang beli untuk tunduk susah. Tapi suami-suami di sini ada yang kayak gitu, gak ada ya? Itu di sana. Nah, dan sekarang tapi ini perintah Tuhan, istri harus apa ibu-ibu? Tunduk dalam segala sesuatu. Nah itu, ini tugas
juga sebenarnya istri itu dalam segala sesuatu. Padahal rahasianya suami yang tahu siapa? Istri. Orang lain tidak tahu, yang tahu itu loh istri sendiri. Jadi kalau di luar kayaknya baik-baik saja, dan rumahnya suami yang tahu ya istri, ya kan? Nah sama sih, dari rumahnya istri yang paling tahu siapa? Masa orang lain, ya kan? Kalau orang lain itu patut dia tanyakan, ya. Bahaya. Nah, slide berikutnya kita lihat ini ada ayat berikutnya nih. Efesus 5 ayat 33. Ini ayat untuk pasangan suami dan istri. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Jadi suami itu harus mengasihi istri, istri harus menghormati. Beda ya, menghormati sama mengasihi itu beda, walaupun maknanya sama. Jadi kita mesti tahu kalau egonya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, daripada istri. Kalau kita mengasihi, kita kan senang tuh dikasihi. Cara kita mengasihi suami adalah dengan menghormati. Nah, kalau suami diomongin, bapak itu loh nggak pernah mau ngomong aku, kan kira-kira suami tersinggung nggak? Tersinggung, maka rasanya orang tidak menghormati, apalagi ngomongnya di depan umum. Kalau ngomong sendiri sih masih nggak apa-apa ya, tapi kalau di depan umum orang kan jadi tahu istrinya, suaminya ini ikut ikatan suami atau istri. Nah, kayak gitu terus kan. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, sekarang teman-teman kita mau belajar nih bagaimana kita menghormati suami. Nah, silakan. Ini saya kasih kuesionernya sambil teman-teman menulis ya misinya dengan bolpanya. Bolpanya jangan bilang karena bolpanya kayaknya satu pasang satu. Nah, jadi nanti suami belum tulis ini, baru istri yang tulis juga. Nah, kita mau mengerjakan refleksi ini sambil kita belajar bagaimana sih kita itu sebagai istri menghormati suami. Nah, teman-teman, kebutuhan emosional suami ini ada di situ. Boleh kalau mau mencatatnya ya. Kebutuhan emosi suami itu yang pertama adalah kepuasan seksual. Itu yang pertama. Jadi makanya di firman Tuhan pun ada dikatakan kamu tidak boleh nolak kalau diajakin suamimu bercinta, ya kan? Ya karena itu penting, kepuasan seksual. Itu yang pertama. Kedua adalah kebutuhan emosional suami adalah rekreasi bersama. Ketiga, daya tarik fisik. Jadi walaupun sudah usianya ya tetap dandan cantik lah. Jadi walaupun saya berusaha pokoknya sebisanya saya, karena daya tarik fisik itu tetap perlu. Nah, yang keempat adalah hubungan rumah tangga. Jadi hubungan rumah tangga itu juga menjadi kebersihan suami. Jadi maksudnya kalau dulu bersih dulu kemudian suami itu butuh bumi. Nah tuh, walaupun sudah usianya 70-an, ada yang sudah 70-an, suaminya gak ada. Yang suaminya usianya sudah 70 ada gak? 60 ada. Ada ya. Nah, suaminya 60 tetap perlu
Ya kalau yang bisa tulis ya apa-apa. Nanti pulang aja. Oke ya, nanti ya kita belum sampai di situ. Nanti dibantuin ya. Nah, sebentar saya mau ngurangin kebutuhan emosional suami sekarang, kebutuhan emosional istri. Kebutuhan emosional istri adalah slide-nya next dulu. Terus dulu ya, ini ada 5 ya. Tadi saya sudah sebut. Sekarang kita ngomong kebutuhan emosional istri. Ini kebutuhan kita sendiri. Saya tanya ibu-ibu benar atau enggak? Yang pertama adalah istri itu butuh dikasihi, diperhatiin oleh suami, gak dicuekin, gak ditinggal pergi, betul gak? Itu yang pertama. Kedua, istri itu suka kalau diajak ngomong-ngomong sama suami, betul gak? Betul ya. Yang ketiga, itu istri itu senang kalau suaminya itu jujur dan terbuka. Pergi kemana ya cerita, dia dapat apa yang dia cerita. Itu benar gak? Atau aku gak urusan dia mau ngapain ya, gak urusan dia ya. Pengennya kan suami kita tuh jujur dan terbuka, cerita apa yang terjadi di kantor yang cerita. Yang kemudian yang kedua, cukup secara finansial. Benar? Terutama itu Bu, kalau udah cukup finansialnya, uangnya nggak cukup, repot. Karena katanya suami itu semua uang istri milik istri. Ya, jadi uangnya suami itu miliknya istri. Itu suami, singkatan dari suami kan semua uang suami semua uang milik istri. Itu ya padahal enggak, dulu saya yang ngasih ini, dia tidak pernah ngasih aku. Ada yang kayak gitu? Ya, enggak apa-apa. Itu diberi kekuatan anugerah sama Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah komitmen keluarga. Artinya bapak itu tidak selingkuh, suami itu tidak selingkuh, tetap setia sampai akhir. Itu seperti itu komitmen pada keluarga. Ini kebutuhan emosional istri. Nah, kalau selanjutnya ada cara mudahnya nih, kebutuhan suami. Ibu-ibu ngerti saja kebutuhan suami itu apa? Kebutuhan diri sendiri nggak usah diingat-ingat. Yang diingat-ingat adalah kebutuhan suami, yaitu suami perlu dihargai, dipercaya, dan dihormati. Jangan sedikit-sedikit nggak percaya sama suami, terus WA terus, telepon terus, Pak, kamu dari gimana? Baru 10 menit, 15 menit sudah ditelepon. Bapak kemana kok? Belum pulang-pulang, padahal barusan aja sedih. Itu berarti tidak dipercaya bapaknya, ya, perlu dipercaya dan nah, sekarang kita mau masuk ke bagian ini. Nanti teman-teman bisa ngomongin ya dari Jakarta. Kita mau lebih mengenali diri kita sendiri sebagai istri untuk bisa menyapa dunia batin dari pasangan. Yaitu kita mau belajar bagaimana mengenal pola komunikasi. Pola komunikasi itu pola omong-omongnya kita dengan pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah menyadari kebutuhan emosional pasangan. Jadi supaya tahu kebutuhan ini dari pasangan itu apa ya Pak Pendeta. Dan yang ketiga adalah meminta ruang untuk perubahan dan perubahan. Jadi nanti kalau pulang
Saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita belajar bersama-sama gitu ya Bapak-Bapak ya. Kita lihat firman Tuhan dari Efesus. Jadi teksnya ini sama nanti kita dengan para perempuan atau ibu-ibu yang ada di sana, diambil dari Efesus 5, 22 sampai 33. Tetapi bagian kita para bapak-bapak atau para suami itu ayat 25 sampai 31. Efesus berapa Pak? 5. 5 ya? Ya, 5, 25 sampai dengan 31 ya. Kita baca bergantian ya. Ada yang pakai TB2? Tahu ya? Nggak ada, jadi kita baca sama Alkitabnya ya. Efesus 5 ya. Kita ketemu semua. 25 sampai dengan 31 panjang ya. Saya 25, kemudian lainnya 26. Kemudian begitu sampai selesai. Udah ketemu semua? Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menjadikannya, memperbantingkannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, jadi terakhir ya 31 ya. Jadi yang baca terakhir kurang konsentrasi, perlu kopi ya. Ya, itu guruan aja sampai 31. Nah, ada setidaknya 3 bagian yang bisa kita pelajari bersama sebagai seorang suami. Mungkin kita sudah sudah perlu teori, toh kita sudah menikah, sudah tahu caranya, sudah mengerti persis. Waktu diberkati juga sudah dapat bekal dari Pak Pendeta, dan kemudian dalam perjalanan iman kita juga sering dengar khotbah tentang firman Tuhan tentang suami. Bapak-bapak sudah seperti semua? Sudah paham semua? Ya udah, nggak perlu ikut lagi, selesai. Oke. Ya, yang pertama adalah ayat 25, kasihilah istrimu. Ini harusnya terngiang-ngiang terus. Bagi seorang suami tidak ada pilihan untuk mengasihi istri. Seperti apa mengasihi istri? Jadi ayat 28 dijelaskan, mengasihi sama seperti tubuhnya sendiri. Dalam bahasanya somata, jadi soma itu jiwa. Jadi mengasihi seperti jiwanya, bukannya tubuh yang tampak aja tapi yang nggak nampak juga. Jadi mengasihi seperti jiwa kita. Kita senang apa, ya seperti itulah kita harusnya mengasihi istri. Kebayang harusnya udah masuk kriteria itu Pak, bukan ya? Terus yang lain adalah tidak pernah membenci dirinya sendiri. Kan lucu kalau kita benci diri sendiri. Hari ini ada yang stres sampai seperti itu, benci diri sendiri, tidak ada kan? Bencinya harusnya kepada orang lain gitu ya. Pernah nggak kita benci diri sendiri? Ada yang pernah? Alkitab mencatat ada. Pernah juga. Ya, Ayub benci diri sendiri ya, sampai Tuhan kalau bisa tanggal lahirku tuh hilangin aja, aku nggak perlu lahir ke bumi. Tapi kalau dalam Bapak Ibu menikah kemudian benci diri sendiri, Tuhan jangan pada waktu ada menikah, rasanya itu permasalahan berat, nanti perlu dikonseling lebih berat lagi gitu ya. Tidak pernah membenci dirinya sendiri, tapi mengasuh dan merawatinya. Dan inilah penting firman Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita lihat bagian firman ini, mengasihi istri seperti apa. Nah, sampai di sini kita coba lihat ya, mengasihi istri. Mungkin gambaran kita mengasihi istri itu, ya sepanjang saya tidak melakukan kesalahan, saya mengasihi istri saya. Bisa jadi. Dan kita bisa berpikir yang lain. Tetapi Tuhan, tidaknya dari 2 hal, mengasihi seperti tubuhnya sendiri dan tidak pernah menjadi sendiri tapi mengasuh dan merawatinya. Nah, 2 hal ini saya pikir penting di dalam yang kita pahami hidup bersama sebagai suami istri. Tetapi ada satu lagi yang penting yang mungkin kita sering lupa. Dengarnya itu hanya pada waktu
diberkati aja. Ayat 31 tadi yang terakhir. Meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Di dalam konteks ini kita berpikir ya sudah menjadi suami istri, artinya suami dan istri menjadi satu, betul ya? Tetapi ada kata penting atau kalimat penting yang harus kita pahami, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya gini, kalau kita lihat kasihlah istrimu, bisa jadi ini melebihi kasih daripada orang tua. Padahal firman Tuhan ini kan kita diperhadapkan kepada orang tua, kita harus apa? Mengasihi, hormat. Nah, penting sekali. Kepada orang tua, Tuhan perintahkan dalam 10 hukum Allah itu, kita harus menghormati orang tua, itu hukum kelima. Tetapi kepada istri, Tuhan berkata menghormati istri, tetapi firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu, bahkan kamu harus meninggalkan ayahmu dan ibumu bersatu dengan istrimu. Wow, ini kasih yang luar biasa menurut saya gitu ya. Artinya adalah ketika kita melihat bagian ini, mengasihi istri itu, bahkan kita meninggalkan ayah dan ibu, bukan membenci ya. Tetapi ada cara mengasihinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat perintah yang lain, istri itu harus tunduk kepada suaminya. Istri harus menghormati suaminya. Dan ini hubungan yang menarik di dalam kekristenan. Coba kita rekayasa sedikit ya. Istri tunduk pada suami. Yang mengambil alih kendali siapa? Suami. Suami kan kepala rumah tangga. Tetapi tugas dan tanggung jawab dari suami adalah meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ini mengasihi, meninggalkan orang tuanya. Artinya ada mengasihi itu melebihi daripada orang tuanya. Tinggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Ini buat saya, mungkin juga setelah kita sadar, berat ya ternyata punya istri ya. Harus merelakan meninggalkan ayah ibunya, mungkin secara fisik rumahnya pindah, bersatu dengan istrinya. Tetapi ini bisa berarti lain, bahwasanya kita meninggalkan akan kasih itu dalam tanda petik, masih tanda petik, tetapi lebih berkonsentrasi pada istrinya. Betapa istri yang berbahagia kalau punya suami seperti ini. Karena di dalam konteks yang bukan Kristen, suami itu betul-betul pegang kendali. Saya harus kasih jujur pada Bapak Ibu semua. Mungkin lebih enak posisi kita bukan orang Kristen, yang saudara kita ya, maaf saya ya, karena betul-betul pegang kendali, bisa lebih, saya bisa satu, dan semua perkataan suami itu istri tunduk. Tetapi Kristen justru diperintahkan mengasihi istri, ini hal yang besar dan ada di kekristenan. Nah, saya tidak akan lanjutkan seperti janji saya tidak akan berkorban. Tetapi mari kita coba sharing-sharing pengalaman kita dalam mengasihi istri tadi. Tadi apa? Mengasihi istri ada 3 bagian kan? Seperti apa tadi? Coba ayat kita baca tadi. Lupa ya? Seperti tubuh sendiri, dan kemudian mengasuh dan merawatnya, tidak pernah sendiri ya. Yang ketiga apa tadi? Meninggalkan ayah dan ibu. Nah, mau duduk mau berdiri boleh Pak? Duduk aja. Ya. Kenalkan, saya Alep. Saya sebetulnya ngikut di sini kurang pas karena status saya duda. Istri saya sudah meninggal hampir 10 tahun. Nah, saya akan sharing pada bapak-bapak. Pada saat istri saya ada, saya itu tidak merasa bahwa hal itu tuh sangat membahagiakan buat saya. Semua berjalan oke-oke saja. Saya berangkat kerja, istri saya sebelumnya menyediakan saya makan, kesukaan saya. Bahkan saya mau berangkat pun, dia masih bawain bekal. Udah, nggak usah repot-repot, nggak usah. Saya kayak nggak seneng gitu. Udah, nggak usah. Tapi istri saya tetap bawa. Kalau kamu nggak makan nggak apa-apa, bawa aja, kalau nanti lapar makan. Jakarta biasa macet kan, macet. Mau makan di mana? Ya, kalau macet pun saya bisa makan, sambil macet saya makan. Wah, seger lagi saya. Itu pun saya nggak menyadari itu.
Jadi pulang di rumah istri saya nelpon saya, sudah sampai mana? Sudah sini. Kira-kira sampai rumah jam berapa? Oh ini lancar, kira-kira segini. Oke. Istri saya sudah menyediakan saya makanan. Datang dia kasih saya minum, kan dia nemenin sambil saya cerita. Tuh, tadi gini-gini, orang ini cerita. Lego. Ya berjalan seperti biasa begitu. Tapi pada saat istri saya sakit, saya pun nggak merasa apa-apa. Saya nggak merasa, artinya ya sakit diobati. Sampai saatnya saya diberitahu dokter bahwa istri saya kena kanker darah. Kayak petir saya kena kutub, karena saya tahu bahwa kanker darah ini jarang yang sembuh. Tapi saya berusaha sampai satu ketika istri saya ngedrop terus. Di rumah sakit itu saya dipegang tangan. Dia bilang, oh saya sudah nggak tahan. Izinkan saya jalan. Peluk istri saya ngomong, saya sangat mencintai kamu. Kamu kok tega ninggalin saya? Terus dia sambil nangis, sambil bergetar, saya akan pertahankan. Semoga Tuhan izinkan saya bisa bertahan hidup. Istri saya semangatnya luar biasa. Wah, semangat. Makin hari makin membaik. Sampai dokter juga heran. Luar biasa banget. Sampai saya itu bisa jalan di rumah sakit, jalan-jalan itu kayak pengantin baru. Saya bergandengan tangan, dokter sama perawat sampai tepuk tangan. Ini bisa sedih. Terus kita merencanakan bahwa nanti kita sudah pensiun, biar anak-anak yang kerja, kita hidup berdua saja. Kebetulan saya ada rumah di Puncak, kita akan rencana di Puncak. Rasanya indah. Dokter bilang, wah ini karena sudah membaik, saya harapkan 2 hari lagi bisa pulang, maksimal 3 hari. Besoknya istri saya tanpa singkat cerita, besoknya istri saya terus kena serangan, meninggal di tengah segala dia kuat, tapi Tuhan panggil. Kalau saudara jadi saya bayangin sedih. Seandainya pada saat dia lagi down, itu mungkin saya sudah ada persiapan mental. Ini sudah ada sukacita yang besar, saya akan pulang. Di situ saya sudah nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Saya cuma sangat sedih karena saya sudah nggak punya pendamping lagi, dan saya rasanya merasa nggak bisa hidup tanpa istri saya. Saya ingat pepatah Jawa ya, bahasa Jawa, garwo itu sigarane nyowo. Itu benar sekali, saya rasakan karena istri saya sudah pergi. Di rumah sekarang saya merasa ada istri saya. Biasa ada teman, biasa ada yang memenuhi kebutuhan saya, sangat menolong saya. Pada saat istri saya ada, saya tidak merasakan. Tapi begitu istri saya pergi, sedihnya minta ampun. Bayangin, dari hari ke hari, tiap-tiap hari saya hanya sepi merenungin, sampai saya bingung. Saya ini beriman, tapi kok saya kenapa nggak bisa bangkit? Saya nggak bisa bangkit. Sampai berdoa pun saat itu sudah anyep gitu, istilah orang Jawa itu. Oh Tuhan, kok kenapa kekasih saya kok diambil? Akhirnya
ya banyak teman-teman di gereja saling menguatkan, hamba Tuhan apa ini saya bisa bangkit dan bisa ikut pelayanan lagi dengan kemampuan saya, yang keterbatasan saya berusaha untuk bisa melayani kembali lagi, dan ya Tuhan kasih sukacita yang luar biasa. Jadi tetap saya bisa bersukacita, bisa bersenda gurau, bercandaria dengan teman-teman, khususnya teman-teman gereja. Jadi kalau gereja itu bisa saling berhubungan. Sampai sekarang saya bisa happy dengan kesendirian saya. Nah, dari sharing saya ini, bagi saudara-saudara yang masih punya pasangan, sayangilah pasangan Anda. Karena Anda saat ini nggak merasakan betapa butuhnya istri. Tapi pada saat istri pergi, saudara baru merasakan. Bayangin pada saat istri saudara tidur, lihatin. Jika suatu saat dia tidur selama-lamanya, apa yang saya rasakan? Disitulah saudara, kesempatan ini belum terlambat. Mungkin bagi ada bapak-bapak yang saat ini ada kebencian sama istri, ada kepahitan, karena yang bapak-bapak pikir hanya kejelekan. Tapi bapak tidak pernah memikirkan pengorbanan istri kita yang luar biasa. Banyak sekali, tapi bapak-bapak tidak pernah mengingat. Seringkali yang diingat hanyalah kejelekan. Itu realita. Coba mulai sekarang ingat-ingat kebaikan istri saya sampai saya sekarang ini begini. Nah, jadi kesempatan ini saudara jangan sia-siakan, sayangilah istri dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih Pak Alep. Sebuah pembelajaran yang bagus dari praktisi hidup. Saya terberkati selalu ketika Pak Alep menyampaikan hal ini. Ya, pesannya singkat aja, bagian terakhir itu kasihlah istrimu sepanjang dia masih hidup. Kalau kita benci nanti akhirnya kita ngerti ternyata istrinya mengasihi gitu ya Pak. Itu sangat bagus ya, sangat menginspirasi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini yang sudah tahu ibu-ibunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapaknya ngikut ibunya atau enggak ini? Ngikut toh ya Pak ya? Pak Tono ngikut ya Pak? Nah, ya saya ulangi lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Jawabnya selamat pagi, tapi dijawabnya selamat. Gitu Bapak. Jadi saya mau ulangi lagi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya, walaupun cuacanya panas ya. Senang Bapak Ibu hari ini. Tadi sudah ada yang deg-degan, ada nggak yang deg-degan? Ada yang terharu? Ada. Ada yang merasa bahagia? Ada yang merasa baru kali ini loh aku diberi hadiah sama suami? Ada? Apakah ada yang baru kali ini loh aku dipeluk-peluk, dicium sama suami? Banyak yang baru. Oh, kembangnya yang baru dikasih kembang baru kali ini. Bougainville aja nggak dipetikkan di kebun sendiri ya. Ada mestinya bisa ya Bu, dipetikkan ya Bu Devi, dipetikkan terus dikasihnya nggak harus nunggu ikut sesi ini. Itu Pak siapa namanya? Pak Gunawan. Jadi ini Bu tadi bilang dia suka bicara di depan rumah, betul ya Pak? Ya, ini kalau Bapak hari ini memberikan bunga, itu tanda kode keras bahwa nanti Bapak
hari tertentu gitu Bapak petik itu bunganya ditaruh terus ya dilakukan sama seperti tadi yang Bapak bilang. Betul Bu. Aku sih nggak mau kalau bunga tapi kalau Jadi ngomel hanya karena bunga. Tapi itu kalau untuk menandakan tanda cinta Ibu oke. Sudah oke Pak, saksinya banyak. Jadi kalau Bapak mau metik bunga di depan rumah yang punyanya Ibu sendiri, tidak bakal dimarahin. Tapi paling jos gandos kalau Bapak beli bunga di toko bunga, ditambah lagi ada bunga baru. Pasti Bapak minta apa aja lah. Ya, Bapak Ibu sekarang kita mau lihat, saya mau menerangkan tentang konsep Together Forever. Nah, kita akan lihat slide-nya ya. Kita bagaimana mau menjadi pasangan nih. Lanjut, ini ada satu ayat firman Tuhan yang Bapak Ibu tadi kalau untuk ibu-ibu sih sudah tahu ya. Saya pikir tadi di kelompok bapak-bapak juga sudah ngomongin tentang bagaimana menjadi suami itu. Sebentar ya, saya buka dulu ini pesanannya. Tadi boleh dong Bapak, ada Bapak yang cerita tadi ngapain kok para Bapak di sana? Apa yang didapat? Siapa yang mau ngomong Pak? Pak siapa ini? Pak Malo. Apa Pak? Satu kalimat aja Pak. Menyayangi istri dan menghargai. Menyayangi istri dan menghargai. Oke. Dapat apa Pak? Untuk mengasihi istri pribadi seperti mengasihi. Oh, mengasihi seperti diri kita sendiri. Kalau yang sudah tidak usah diomongin lagi ya, yang baru. Harus rela bertobat. Thank you. Apa Pak? Keluarga yang harmonis. Oh, oke. Terima kasih. Dapat ya? Saling membantu. Saling membangun. Pak, dapat apa Pak? Satu kalimat yang paling berkoneksi sama dengan Pak. Sangat mengasihi istri. Ditambahin dulu, sangat mengasihi istri. Tadi yang lain-lain juga ngomong mengasihi istri. Jadi memang ini kan ayat 31 sampai 33 ini ayat untuk pasangan suami istri. Karena laki-laki itu meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ibarat kata tadi Bapak itu dengan Pak Edi, para bapak-bapak meninggalkan situasi nyaman. Ya kan nyaman toh kalau ngomong sama bapak-bapak itu gayeng kan, nggak ada istri gitu kan. Nah bapak-bapak meninggalkan kenyamanan dari rumah bapak ibu keluarga asal untuk bersatu dengan istrinya kan. Istri itu mana ya, dari belakang bapak ibu sudah tahu dan kira-kira mau ngasihin apa, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Nah ayat 32 itu menarik. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu mau jadi pasangan yang saling terkoneksi satu sama lain, yang bersatu dengan pasangannya, itu disebut rahasia ini besar, yang artinya bahwa kebersatuan antara suami dan istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Kan itu keren, luar biasa, karena kehidupan rumah tangga suami istri sama seperti kehidupan bergereja. Gereja itu jemaat itu anggota tubuh Kristus sebagai istrinya, suaminya yaitu Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Nah itu sebabnya
istri, namanya pasangan itu mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi jangan sembarangan. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, ngapain istri? Tunduklah untuk menghormati suami. Jangan main-main, karena hubungan suami istri itu ibarat kata hubungan seperti Kristus dan jemaat. Jadi kalau begitu kita mesti harus saling mengasihi satu sama lain. Ayat yang ke-33, bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Di sini ada bahasa kasih yang agak berbeda. Bagi suami, bahasa kasih yang perlu diingat adalah bahasa mengasihi. Kalau suami dan istri, bahasa kasihnya kata-katanya apa, Bu? Ya, menghormati. Jadi kalau istri, kalau suami, bahasa cintanya dia ibu itu kata apa? Menyayangi, mengasihi. Nah, itu kan ayatnya mengasihi. Tapi kalau ibu, cara mengasihi bapak dengan cara menghormati. Beda, karena memang laki-laki dan perempuan itu beda. Suami dan istri itu memang berbeda. Perlu diingat bahwa kalau suami perlu ingat bahasa mengasihi. Kalau istri perlu mengingat bahasa menghormati. Sampai di sini jelas? Kalau tadi sudah ada yang mengatakan bahwa mengasihi istri itu caranya apa? Berkorban. Ada yang kayak gitu kan? Seperti mengorbankan diri sendiri. Nah, ibu-ibu, benar nggak bapak-bapak itu berkorban untuk ibu? Benar ya? Jujur. Sampai lagi belakang kata kawan kunisati bener Pak. Kayaknya ya, tapi itu sudah bertobat semua. Jadi sudah bertobat semua. Nah, sekarang kita mau bersama-sama mempelajari tentang pernikahan yang together forever. Together, walaupun ibu-ibu ya, ibu bapak yang bisa bahasa Inggris, tapi kalau ngomong to itu berarti forever berarti 4. Nah, ini konsep ini adalah tips pernikahan kami pada saat kami berdua, saya dengan Pendeta Timotius Adidana, tapi belum kenalan sama yang bapak-bapak. Nanti kalau sama ibu-ibu sudah. Nah, itu kami ketika usia pernikahan 24, kami buat refleksi pernikahan. Ini pernikahan yang together forever. Pernikahan kami sekarang sudah 30 tahun, menjelang 31 tahun di bulan Oktober. Tahun kemarin, tahun 2024, itu kami memaknai sebagai tahun together forever, karena 2024 kami mengadakan Kempas Supri. Nah, di situ kami bikin Journal of Love kaitannya dengan growing together. Growing itu ada 9 item untuk kita bisa bersama. Tapi saya tidak mau ngomongin itu. Saya mau jelasin, mau mewariskan konsep together forever ini untuk ibu bapak semua. Siap ya? Semangat ya? Masih semangat? Nah, ini gambarnya. Pohon together forever ya. Tapi saya mau lanjutkan ini dua mindset. Saya mau lanjut aja di slide berikutnya. Nanti saya kasih. Jadi foto itu saya kasih sebentar. Oh, nanti aja. Nanti aja ya. Ini ayatnya. Matius 19 ayat 6. Bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu, saya tahu pasti ya kehidupan rumah tangga itu yang sudah bertahun-tahun, yang bahkan mungkin tahunnya lebih
zaman sekarang ini masalah itu juga ada. Ada yang baru setahun, 2 tahun minta cerai, ya ada. Itu kenyataan yang menyedihkan sekarang ini. Nah, bagaimana dengan keluarga Kristen, pernikahan Kristen? Sama mawon Bapak Ibu, sama saja. Ada juga kecuali di sini. Dari yang cerai kok? Nah, tidak ada yang cerai tapi selingkuh. Nggak ada ya, saya berharap dan berdoa tidak ada. Kalau ada nanti ikut konseling, gitu. Nah, karena tidak boleh diceraikan oleh manusia, itu konsepnya. Kemudian kejadian 2 ayat 24, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, satu pohon. Ini pohon untuk jadi forever. Nah, entah pohonnya ini beneran ada atau enggak, itu bayangan saya pengen meninggalkan ke Bapak Ibu semua dalam setiap pernikahan berupayalah untuk terus membangun pohon together forever. Nah, together itu apa? 2. Bapak Ibu mesti ingat 2. 2 apa? 2 mindset. Mindset itu apa, Bu? 2 pola pikir. 2 pola pikir yang harus ada supaya stay together. Yang perlu ada supaya kita itu tetap bersama. Ya, itu baru together. Artinya apa? 2 mindsetnya, 2 pola pikirnya. Yang pertama adalah relasi dengan Tuhan. Suami dan istri dipertemukan dalam pernikahan itu merupakan karya Tuhan yang menyatukan, bukan hanya karya manusia saja yang memungkinkan. Maksudnya, misalnya dulu ibu kok mau sama bapak, itu karena ibu senang atau dijodohi? Nah, karena jatuh cinta ya Bu. Jadi keinginan pribadi ya. Siapa yang di sini ada yang menikah karena dijodohkan? Jangan dulu ada yang dijodohkan. Ada. Nggak apa-apa kalau dijodohkan, boleh. Apapun itu, walaupun itu dijodohkan. Tapi kalau sudah menghadap ke penghulu, kalau pernikahan Kristen kemana? Ke gereja. Kalau pernikahan Kristen kan di gereja, diberkati oleh Pak Pendeta. Itu artinya bahwa itu sudah jodoh. Itu sudah jodoh. Bahwa Bapak Ibu awalnya itu senang karena jatuh cinta, tapi kemudian bisa menikah. Ada di catatan sipil diberkati Tuhan, itu artinya memang Tuhan kehendaki. Itu pola pikir yang pertama. Jadi nggak bisa kalau waktu sudah ada cinta itu, jadi ya kita putus saja. Nggak bisa. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan manusia itu biasanya siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Namun dia selingkuh kok Bu. Ya jadi orang cerai kok Bu. Nah itu diri sendiri ya. Apa yang selingkuhnya itu yang membuat Anda cerai? Enggak kan? Kita yang tidak terima kan kalau kita diselingkuhi sehingga kita cerai. Nah itu berarti ya kita mau kalau apapun yang terjadi, kalau sudah dipersatukan oleh Allah, kita tidak boleh bercerai. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua adalah berbeda tapi satu. Artinya suami istri itu memang beda. Siapa yang di sini yang merasa bahwa kepribadiannya suami, tindak tanduknya suami itu sama persis dengan kita, dengan pasangan? Ada? Tidak. Tidak ada kan? Semua beda kan? Dulu kayaknya waktu pacaran banyak samanya, tapi begitu nikah ternyata banyak bedanya, gitu kan? Nah ini kalau kita itu tahu bahwa suami istri itu memang beda, tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipersatukan sehingga keduanya menjadi satu daging.
Ya, memang beda, bukan berarti kalau beda kita ngomong sorry ya Pak, sorry ya Bu, kita nggak cocok. Kamu nggak bisa melayani aku, kamu nggak bisa punya anak, ya kita berhenti sampai di sini. Kita cerai saja, kita jalan masing-masing. Dalam pernikahan Kristen tidak ada kamus. Jadi dua mindset ini perlu ada. Nanti kalau Bapak Ibu punya anak yang mau menikah, diajarin konsep ini, dua pola pikir ini, supaya anaknya nggak kawin cerai, tapi benar-benar milih betul ini jodohnya dari Tuhan yang aku akui bahwa ini adalah dari Tuhan, bukan sekedar aku together untuk stay together. Sekarang forever. Kalau forever berarti adalah 4 keterampilan. 4 keterampilan yang harus ada supaya relasi suami istri itu serasi, harmonis, romantis. Nah, nanti ada dopres, Bapak Ibu, mungkin mau yang dipilih mana pasangan suami istri yang serasi, mana pasangan suami istri yang harmonis, mana pasangan suami istri yang romantis. Nah, gitu. Karena hadiahnya ada kaos ini sepasang husband and wife, terus ada chopper, terus satunya apa tadi? Satunya apa Bu? Panci. Oh ya panci. Oh panci, ya itu. Jadi ada 3. Nah nanti silakan kita akan lihat. Jadi pokoknya semua dari tadi pagi sampai sore nanti itu Ibu Bapak dilihat oleh para panitia. Nah, forever ini 4 keterampilan ini yang perlu ada. Keterampilannya apa? Yaitu keterampilan komunikasi. Itu yang pertama. Keterampilan komunikasi itu bagaimana ketika Bapak Ibu saling ngomong, ngobrol. Komunikasi itu kan gampangnya ketika ngomong, berbicara, ketika mendengarkan, nyambung, terkoneksi. Kalau ngomongannya nggak nyambung, ya percuma gitu, kayak ngomong sama tembok. Nah, itu pertama, keterampilan komunikasi. Diibaratkan itu seperti batang pohon. Kalau tadi 2 mindset itu, 2 pola pikir untuk stay together itu akar. Nah, kalau ini 4 keterampilannya, 1 batang, itu keterampilan komunikasi. Yang berikutnya adalah itu batang ya. Yang berikutnya adalah ranting. Ranting itu keterampilan manajemen keluarga. Bagaimana suami istri itu membangun dalam kesamaan visi, misi, value untuk membangun keluarga. Dalam hal parenting, dalam hal keuangan, dalam hal rumah tanggaan. Jangan sampai uang suami ya uang suami, uang istri ya uang istri. Atau tidak pernah dibicarakan sama sekali. Uang suami pokoknya itu ya semuanya uang istri. Jadi ya Bapak ya perlu tahu yang terus adalah istri. Karena suami adalah apa tadi? Semua uang milik istri. Itu akronimnya suami. Makanya lupa. Tadi Ibu ngomong gitu Pak. Suami itu semua uang milik istri. Jadi ya kalau istri kita semuanya ya cuma kalau uang istri ya uang istri sendiri. Ini saya tidak mengajari Bapak Ibu bertengkar ya. Maksudnya adalah silakan itu dikomunikasikan, diatur, manajemennya itu diatur. Itu ranting, karena ranting itu kan banyak. Berikutnya ada gaul. Gaul ini keterampilan mengakui, memaafkan. Kalau ada salah perlu memaafkan. Gaul itu banyak, makanya kita perlu banyak mengampuni pasangan kita. Punya salah apapun ya diampuni. Terus dua itu apa? Keterampilan intimasi. Intim, dekat. Jangan dekatnya cuma kalau minta jatah, Bu, minta jatah toh. Nah itu dekat. Jalur-jalur suami istrinya, baik-baikin suami istrinya karena punya apa? Kemauan. Ada udang di balik gitu. Nah itu jangan
Nggak cuma curhat perasaan, curhat body. Ya kan? Body itu tubuh. Nah kan kayak begitu. Terjadilah perselingkuhan. Di sini tidak tahu ya perselingkuhan ya. Semua baik-baik saja ya. Kalau yang ketahuan. Ya sekarang ini mengenai pola dan kebutuhan komunikasi suami. Cara laki-laki membangun koneksi itu memang beda dengan istri. Saya tahu tadi diajari atau enggak, tapi saya mau memberitahu. Kalau suami itu yang penting itu fungsi, bukan kata-kata. Jadi tindakan bareng itu lebih penting ketimbang ngobrol bareng. Jadi kalau istri, misalnya istri diajak suami, ayo mah kita mancing, gak, males aku. Ayo mah kondangan bareng, gak, ibu dewe yang angkat, ibu sendiri yang berangkat kondangan. Pokoknya kalau diajak suami pergi kemana, jawabannya apa? Wega, bapak berangkat sendiri. Dan itu hati-hati. Karena bapak itu menunjukkan rasa sayangnya itu dengan tindakan dan pergi gitu ya ibu-ibu. Kemudian tindakan itu sebagai bahasa cinta, misalnya memperbaiki badan, ngasih duit, mengantar itu kemana, itu sebagai tanda mengasihi. Walaupun bapak tidak ngomong, ayah ibu mencium ibu gitu, kalau mau pergi enggak, tapi itu tanda sayang. Nah tapi ini beda itu, ya memang jangan terus bilang gini ya bapak-bapak, kan Tuhan sudah bilang gini, jadi kudunya itu lebih, jadi kamu sebenarnya tahu gitu, kalau aku tuh melakukan sesuatu karena aku mengasihi, tidak harus aku ngomong bahwa aku cinta kamu. Nah padahal istri itu butuhnya apa? Ibu-ibu butuhnya apa? Butuhnya apa? Ungkapan, kata-kata sayang. Aku sayang kowe, aku tresno kowe, kayak ini, apapun itu bedi. Pokoknya itu semua ada ungkapannya. Walaupun sudah 30 tahun, sampai 30 tahun, saya tetap senang itu kalau suami ngomong masa hatinya itu berbeda. Itu kebutuhan batin dari istri. Jadi bapak jangan ngomong, ya kan ibu sudah banyak aja ngomong, aku tuh mengasihinya dengan tindakan, tidak bisa ngomong aku. Ya jangan gitu. Kita mau bertumbuh bersama supaya ada surga di dunia ini. Surga di dunia itu di pernikahan. Tidak harus nunggu nanti. Wah kok enak. Doanya bapak kami aja apa? Salah satunya bapak kami yang di surga. Itu sekarang akan kerajaan di bumi seperti di surga. Berarti harus, apalagi rahasia ini besar loh, yaitu persatuan antara Kristus dan jemaatnya. Jadi tidak bisa ibu-ibu atau bapak mengatakan wah, kemudian ya uang sunyi. Nah biasanya bapak-bapak itu kalau ada masalah dia butuh nyeting dulu, ikhlas,
mandiri, yaitu mesti pergi nyepi dulu di kotak-kotak itu, entah kotaknya batik atau kotaknya itu ngobrol bareng sama teman, pokoknya itu. Nah itu cara laki-laki membangun koneksi. Yang berikutnya adalah kesalahannya istri. Kesalahan istri untuk komunikasi itu apa? Saya cari istri itu pengen membahas semuanya itu sekarang. Ayo diselesaikan sekarang. Saya ada masalah. Saya ini Pak, gak bisa kalau ditunda sekarang. Nah, padahal suami butuh nyepi dulu. Dia butuh nyepi dulu. Aku mau tanya nih, bapak-bapak gitu butuh nyepi dulu, baru nanti kalau sudah tenang, baru ngobrol sama istri. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Ini kok yang betul ibunya. Memang biasanya Iya, biasanya begitu Bu. Iya. tapi bapaknya nggak mau ngomong ya. Yang pertama nih nggak ngomong, dia itu baru ngomong. Iya. Nah nanti supaya ibunya itu curiga, saya bilang sebenarnya bahasa Jawanya muncul. Saya orang Jawa, orang Kudus, jadi orang maklum Jawa saya dok ya. Jadi saya bilang sebentar ya Bu, gitu ya. Saya perlu menyendiri. Saya lagi ada masalah. Aku mau menenangkan diri. Nanti aku cerita. Nah gitu ya. Jadi jangan dianggurke, kalau ya dianggurke, jangan dibiarkan aja. Karena kadang-kadang istri tidak ngerti, dipikir tidak mengasihi. Repotnya tuh istri mesti mikirnya, wah bapak tuh sudah nggak cinta aku, sudah punya selingkuhan ini ya. Pikirnya itu macam-macam, tidak dipercayai gitu. Nah kemudian bertanyanya dengan nada curiga atau menekan. Ya kok bapak kesana kok suka sama cinta pertamanya kok mengakusi aku ya, aku tahu kok, aku punya mata-mata kok. Nah kayak gitu sudah jadi perang dunia aja nih, bener-bener nih ya. Kira nggak kata nih Cina sama Amerika mau perang dunia perdagangan atau memberi saran koreksi saat suami ini. Jangan gitu Pak, itu salah Pak. Nah, itu kesalahan istri ya. Nah kebutuhan batin laki-laki itu apa? Dihargai kerja kerasnya, upayanya, cara mencintainya itu dihargai, dipercaya karena keputusannya walaupun tidak sempurna, dihormati bukan karena sempurna, tetapi karena sebagai seorang suami dan. Nah di sini ini kita perlu tahu bahwa kebutuhan batin laki-laki ada dihargai, dipercaya, dan dihormati. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan mau membangun koneksi kedekatan, itu maunya verbal dan emosional. Ngomong itu mau deket. Jadi kalau ibu-ibu itu kebutuhannya 25.000 kata sehari, itu dia memang butuh untuk dekat sama bapak, jadi didengarkan. Jangan dibiarkan saja, ditinggal pergi. Aku bilang itu cewek, langsung dibilangnya cewek. Nah padahal memang itu kebutuhan didengarkan, pengen dekat. Ya, ibu itu butuh divalidasi. Ada yang tahu, ngerti? Divalidasi itu apa? Bukan solusi, tahu nggak? Validasi itu bisa kasih contoh, ada yang tahu validasi itu apa? Misalnya nih, ibunya tuh ngomong gini, aku tuh capek Pak, tadi tuh sudah kerja seharian, bersihin rumah gini-gini, anaknya datang, mainannya diporak-porak dia lagi. Terus biasanya bapaknya ngomong, kalau memvalidasi, bapak ngomong apa? Tadi siapa yang bilang validasi? Sudah tahu validasi? Ya. Boleh Pak, validasi itu kira-kira ngomong apa? Ke istri. Aku capek. Menenangkan ya. Ya sabar deh. Ibu dibilang sampai
sabar. Nggak bisa. Wong capek kok. Ada yang mau nyoba? Coba bikin validasi. Aku capek ibu. Bapak. Tadi itu sabar mas, sabar. Ayo Pak. Sabar, mak, itu namanya anak-anak, kita harus sabari anak-anak. Ini sabar, ini ibu-ibu yang dibilang saya. Jadi ibu-ibu tahu sejak kalau saya tensinya tinggi. Saya maju ya. Ya kira-kira ibu pengennya kata-kata apa tuh? Ini para bapak kayaknya perlu diajari mohon maaf ya Pak. Tidak berarti tidak menghormati, tapi kira-kira yang diinginkan kata-kata apa yang memvalidasi itu? Kalau saya biasanya sudah perhatikan dulu bapaknya di ya istirahat dulu. Jadi kalau dia selesai ininya capeknya baru kalau dilanjutin. Gitu bapaknya. Ibu-ibu gimana kalau dengar kayak begini? Sudah oke? Ada yang oke ya? Belum. Ibu ya bikin sendiri. Ya tetap belum. Ada yang mau coba ibu-ibu pengennya kayak apa? Ya. Kalau biasanya sifat orangnya cara dia memvalidasi kayak saya tadi misalnya capek nih ya, dia nggak ada capek ya hari ini, dia kayak ambil alih gitu Bu, yang ada pekerjaan di depan mata, ya udah mamanya capek, nanti dia bilang ke anak-anak mamanya capek bekerja lagi, jangan diganggu dulu biar mamanya istirahat aja dulu, kita main aja yuk. Nah gitu dia ngajak anak-anak gitu tindakan langsungnya. Tapi tadi kan jawabnya sebenarnya sabar Bu. Padahal biasanya gitu ya. Yang malu ibu. Jadi kan kalau suami tidak dihormati oleh istri gitu. Jadi kok bantuin istri yang capek gitu. Gitu. Sekarang betulnya kan enggak. Buktikan kesaksian bahwa ya ibu capek, anak capek. Itu dipahami validasi itu artinya kita ini capeknya itu dipahami. Saya tahu kamu capek. Itu dipahami capeknya. Terus jangan cuma ngomong tahu, itu cuma ngomong doang. So biasa kan laki-laki itu justru mengambil tindakan ya justru kerjaannya itu tak kerjaannya. Kira-kira kalau kayak gitu ibu-ibu senang ya? Gitu ya. Apalagi
ibu-ibu itu tidak butuh solusi, ngerti sendiri seperti lagunya siapa ya, bahwa wanita itu butuh lagunya siapa? Ada ya, aku kesukaannya ya. Wanita itu butuh jadi cuma untuk dimengerti aja, dia itu pintar supaya saya selesai masalah sendiri. Jadi jangan merasa bahwa harus menjadi pahlawan kesedihan dengan memberi solusi. Jadi kalau mungkin tanya ke suami, ke istri, ibu itu sebentar bu, sebelum aku menghadapi, ibu pengen itu gimana aja, ibu butuh bersehat atau apa itu, supaya bapak-bapak meresponnya dengan validasinya dengan sampai di sini tidak ada pertanyaan ya, jelas ya. Nah, kesalahan umum suami dalam komunikasi itu diam, cuek, meremehkan perasaan, membandingkan, nah, semua tidak suka dibandingin. Terus fokus pada logika, bukan relasi, bukan hubungan, bukan perasaan. Padahal hubungan suami istri itu lebih pada hubungan perasaan. Nah, kebutuhan batin perempuan ada dimengerti, dihargai, dan ini perpaduannya, perbedaannya. Jadi cara mengekspresikan cinta laki-laki itu praktis lewat tindakan. Kalau istri itu biasanya emosional dan pakai kata-kata. Nah, cinta itu dimaknai oleh suami sebagai diam dan kerja. Kerja itu bukti cinta. Padahal perempuan itu ya itu perempuan cinta itu seperti cerita dan rasa. Kalau tidak merasakan, tidak saling cerita, itu bukan cinta, itu bukan sayang. Nah, sifat umumnya laki-laki lebih ke logika tindakan, kalau perempuan emosi dan korban. Laki-laki membangun koneksi lewat tindakan, bekerja memperbaiki, memberi solusi atau menyusun pikiran menenangkan diri. Nah, perempuan butuh kata-kata curhat, emosi, jadi diperlukan kadang kata maaf itu perlu, tapi bapak-bapak paling ngomong maaf, ada yang kayak gitu, jadi masalah tidak selesai-selesai. Kadang-kadang maaf ya, dia tidak pakai kamu, nah, itu sudah langsung syuting emosinya itu turun. Nah, untuk ngomong maaf ada laki-laki merasa egonya yang merasa dimintai tahu ngomong maaf, jadi tidak mau ngomong maaf, padahal istri butuh kata. Nah, sekarang ini komunikasi bisa gagal kalau kita bicara dalam bahasa yang berbeda. Nah, biasanya kita bisa menang daripada supaya nyambung. Terus komunikasi itu bukan soal bicara, mendengarkan, tetapi menyambung hati dengan cara hadir lebih utuh, dengarkan dengan hati, percaya dengan telinga, dan saling menyapa dengan hati. Tapi komunikasi akan gagal karena bukan karena tidak cinta, bapak itu karena tidak cinta lagi sama ibu harus tahu, tapi karena bapak-bapak itu kurang ngerti bahasa cinta pasangan. Tapi sekarang sudah tahu ya bapak-bapak. Jadi nanti kalau yang ngerti lagi perlu konseling pernikahan. Nah, ini menjadi teman seperjalanan bukan sekedar pasangan. Nah, sekarang kita mulai. Silakan Joyce dan Joyce. Monica, dari itu bisa dapatkan coklat. Nah, nanti dapat coklat bapak ibu. Dan coklat ini bapak ibu latihan memuji dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa. Ya, buat kata-kata yang pujian, suami memuji istri, istri memuji. Nanti caranya gini, dapat coklatnya satu orang satu atau satu.
memberikan coklat kepada istri, disuapin Pak, jangan suruh makan dulu, itu jangan. Nah, jadi disuapin. Tapi sebelumnya perlu istriku, dan terima kasih deh sudah menjadi istri yang pengertian. Apa-apa memuji, beri pujian istriku nanti kelihatan cantik pakai baju dengan kain panjang. Aku sangat suka yang kalau perempuan lain kaos keterlaluan cantik. Mari Kuswati contoh. Boleh, terserah lah mau berkompetisi mau apa. Begitu juga dengan istri. Istri ya yang suami. Katakanlah suamiku sekalipun banyak laki-laki di luar sana, tetapi kamu tidak jangan yang ini coklat seperti itu. Karena coklat manis, jadi kita memberikan pujian yang manis di dunia dan di rasa. Paham? Oke. Silakan. Gak boleh pura-pura apa aja nih. Serius, jangan apa-apa. Karena memang tidak pernah, saya tahu Bapak tidak pernah. Makanya saya mengatakan ini tuh nanti momen ini. Kalau tidak ada momen ini, kagak mungkin ada lagi. Jadi makanya kalau di acara Tasumper itu jangan lewatkan. Ini kesempatan gitu. Oh, ya jangan baru